Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan sekalian? Selamat datang kembali di channel Gubuk Sains. Ya, halo rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah mampir ke channel Gubuk Sains. Oke, nanti di video ini, yaitu video ke part 5 ya, antara peneliti, rekayasa, dan perencana. Nanti ada sedikit perbedaan di dalamnya. Soal-soal setelah dibuat berdasarkan ketiga formasi itu, sumber atau referensinya sudah juga dicantumkan di deskripsi. Teman-teman bisa mengembangkan soal-soal ini lebih luas lagi. Ini hanya dasar, permukaan, dan memberikan gambaran lah pada teman-teman untuk bersiap dan mengasah diri belajar di rumah sebelum atau sambil menunggu waktu jadwal keluarnya SKB. Kita berdoa, berharap mudah-mudahan wabah ini semuanya segera selesai, segera berakhir, dan juga mendoakan teman-teman kita tim medis supaya selamat dan sehat walafiat. Oke, langsung saja ya, tidak berlama lagi, kita mulai. Nomor 1, pada peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau Harteknas di Denpasar, Bali pada tahun 2019 lalu, Menteri Menristek Dikti Muhammad Nasir mengaku yakin integrasi antara peneliti dan rekayasa akan meningkatkan budaya riset di tanah air. Tujuan dari pernyataan tersebut adalah A. Untuk meningkatkan kecakapan dan kemampuan dari peneliti dan rekayasa. B. Membentuk badan koordinasi di tiap-tiap struktur jabatan peneliti dan rekayasa. C. Peneliti dan rekayasa harus bekerja sama dalam mewujudkan keadilan sosial. D. Untuk meningkatkan invensi dan inovasi, serta pembentukan suatu badan yang akan mengintegrasikan riset-riset tersebut. Atau E. Menumbuh kembangkan jiwa riset antara peneliti dan rekayasa. Maka jawabannya adalah D. Pada Harteknas yang dihadiri oleh Presiden di Denpasar, Bali, Menristek Muhammad Nasir menyampaikan bahwa peneliti dan rekayasa dapat diintegrasikan sesuai yang ada di dalam UU Sistem Nasional Iptek yang bertujuan untuk meningkatkan invensi dan inovasi, hingga rencana untuk menjadikan suatu badan riset nasional setingkat menteri. Nomor 2, pada tahun 2004, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan keputusan nomor Cap/193-M-PAN/11-2004 tentang jabatan fungsional rekayasa yang dialihkan dari Kementerian Riset dan Teknologi ke A. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, B. Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN, C. Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional atau LAPAN, D. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, atau E. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Maka jawabannya adalah D. Sesuai dengan keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka jabatan fungsional rekayasa dialihkan dari Kementerian Riset dan Teknologi ke Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Oke, nomor 3. Sebagai instansi pembina, BPPT memandang perlu untuk menyempurnakan konsep jabatan fungsional rekayasa. Maka, tujuan dari penyempurnaan ini adalah A. Menciptakan jabatan fungsional rekayasa yang berbeda dari jabatan yang lain. B. Membina dan memberi arahan kepada para rekayasa untuk menyempurnakan tugas-tugasnya. C. Mengembangkan sistem tata kelola kerekayasaan yang sistematis dan terstruktur. D. Mengembangkan sistem regulasi yang baik agar tidak ada kesenjangan antara jenjang jabatan rekayasa. Atau E. Menyempurnakan jenjang jabatan rekayasa untuk menyusun rancang bangun masa depan. Maka jawabannya adalah C.
Tujuan dari penyempurnaan konsep jabatan fungsional prekayasa adalah mengembangkan sistem tata kelola kerekayasaan yang sistematis dan terstruktur, sehingga prekayasa dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Nomor 4, dalam petunjuk teknis jabatan fungsional prekayasa, terdapat suatu kegiatan penelitian multidisiplin ilmu pengetahuan yang dapat dilanjutkan melalui kegiatan pengembangan dan perekayasaan. Hal tersebut merupakan definisi dari A. Teknologi, B. Perekayasaan, C. Pengembangan, D. Pengoperasian, atau E. Penelitian terapan. Maka jawabannya adalah E. Penelitian terapan adalah kegiatan penelitian multidisiplin ilmu pengetahuan yang dapat dilanjutkan melalui kegiatan pengembangan dan perekayasaan. Nomor 5, Pak Budi memiliki jabatan khusus di bidang perekayasaan. Ia bertugas sebagai pengelola program yang bertanggung jawab terhadap kualitas teknis hasil program, SDM, dan fasilitas program. Berdasarkan tanggung jawabnya tersebut, posisi Pak Budi adalah sebagai A. Kepala program atau program director, B. Insinyur kepala atau chief engineer, C. Manajer program atau program manager, D. Ketua kelompok atau group leader, atau E. Staf perekayasa atau engineering staff. Maka jawabannya adalah B. Pak Budi adalah seorang insinyur kepala atau chief engineer yang memiliki tugas sebagai pengelola program yang bertanggung jawab terhadap kualitas teknik hasil program, SDM, dan fasilitas program. Seorang insinyur kepala juga dibantu oleh asisten insinyur kepala atau asisten chief engineer. Nomor 6, di samping bidang keilmuan yang menjadi dasar akademik, para perekayasa dalam kegiatannya dapat digolongkan sesuai bidang keahliannya. Keahlian yang dapat melakukan pengujian komponen, subskala, skala penuh, survei, observasi, dan eksplorasi adalah bidang keahlian A. Desain, B. Eksperimental, C. Komputasional, D. Produksi dan konstruksi, atau E. Maintenance dan operator. Maka jawabannya adalah B. Pembahasannya, opsi B yaitu eksperimental adalah sesuai bidang keahlian yang ditanyakan pada soal. Selain itu, terdapat 5 keahlian bidang lainnya, yaitu desain, analisis, komputasional, produksi dan konstruksi, maintenance, dan operator. Nomor 7, beberapa hal berikut perlu diperhatikan dalam kegiatan perekayasaan, yaitu A. Produk desain, uji standarisasi, dan uji sertifikasi, B. Produk desain, uji kelayakan, dan uji kemampuan, C. Produk desain, uji material, dan uji ketahanan, D. Uji persyaratan, uji kinerja, dan uji penciptaan, atau E. Uji standarisasi, uji normalitas, dan uji kualitas. Maka jawabannya adalah A. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan perekayasaan adalah 1. Produk desain, yaitu berupa perangkat keras atau lunak. 2. Uji standarisasi, yaitu uji persyaratan keselamatan dan keandalannya menurut standar minimal yang ditetapkan. 3. Uji sertifikasi, yaitu uji kinerja dengan penekanan pada terpenuhinya standar sertifikasi yang telah ditentukan. Nomor 8. Berikut ini adalah kode etik sebagai seorang perekayasa, kecuali A. Wajib mengembangkan iptek dan meningkatkan keahliannya, B. Wajib bekerja secara terencana, sistematis, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, C. Wajib menjunjung tinggi hak, pendapat, atau temuan orang lain, D. Wajib bersifat tertutup terhadap tanggapan, pendapat, dan kritik yang diberikan oleh perekayasa lain, atau E. Wajib memberikan pengetahuan dan pengalaman terbaiknya kepada masyarakat. Maka jawabannya adalah D. Pembahasannya, karena opsi D adalah bukan merupakan kode etik seorang perekayasa. Seharusnya, perekayasa memiliki sikap terbuka terhadap tanggapan, pendapat, dan kritik yang diberikan oleh perekayasa lain dan atau masyarakat atas hasil yang dicapainya dan menjalin hubungan kerjasama yang harmonis
dengan pihak lain. Nomor 9, selaku instansi pembina, BPPT telah membentuk majelis prekayasa yang bersifat nasional. Berikut ini yang bukan tugas pokok majelis prekayasa adalah: A. Melakukan penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional prekayasa pertama. B. Memberikan pemikiran tentang pengembangan rekayasa nasional. C. Melakukan pemantauan jenjang prekayasa. D. Melaksanakan pengukuhan pejabat fungsional prekayasa utama. Atau E. Melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi tentang materi orasi ilmiah. Maka jawabannya adalah A. Bahasanya opsi A adalah bukan tugas pokok majelis prekayasa, karena penilaian angka kredit ditujukan pada prekayasa utama, bukan pertama. Nomor 10, suatu organisasi fungsional kerekayasaan yang hanya terdiri dari satu WBS atau Work Breakdown Structures atau struktur rincian kerja dan beberapa WP atau Work Package atau paket kerja yang dipimpin oleh seorang group leader dan dibantu oleh seorang program manager. Berdasarkan ciri-cirinya, maka tipe organisasi fungsional tersebut adalah A. Bertipe A, B. Bertipe B, C. Bertipe C, D. Bertipe D, atau A. Opsi A, B, C salah. Maka jawabannya adalah C. Organisasi fungsional kerekayasaan tipe C terdiri atas satu WBS dan beberapa WP atau Work Package yang dipimpin oleh seorang group leader dan dibantu oleh seorang program manager. Lanjut, nomor 11. Pada umumnya, suatu industri cenderung menggunakan WBS yang didasarkan pada tahap kegiatan kerekayasaan dan WP sebagai bidang keilmuan, sedangkan perguruan tinggi itu justru sebaliknya. Pada pola matriks kegiatan dan keilmuan dalam organisasi fungsional kerekayasaan program bahan bakar nabati atau BBN yang termasuk WBS atau Work Breakdown Structures adalah A. Penyiapan bahan baku BBN, B. Teknologi proses BBN, C. Teknologi industri atau manufaktur, D. Manajemen transportasi atau pemasaran, atau E. Pengujian laboratorium. Maka jawabannya adalah E. Bahasanya, perhatikan tabel WBS dan WP berikut ini. Nah, pada WP atau Work Package, itu situ ada budidaya, kemudian teknologi, kemudian teknik industri, teknologi mesin, hingga manajemen transportasi atau pemasaran. Sementara pada WBS, yaitu Work Breakdown Structures-nya, itu penyiapan bahan baku dan pembibitan, kemudian proses pengolahan BBN, desain pabrikasi pengolahan BBN, lalu pengujian laboratorium, dan terakhir adalah operasi. Nomor 12, prekayasa dalam menjalankan program kerekayasaannya wajib melaporkan jalannya program secara berkala. Berikut ini yang bukan tahapan tersebut adalah A. Tahap pengkajian dan observasi, B. Tahap penelaahan program awal, C. Tahap penelaahan program rinci, D. Tahap penelaahan program kritikal, atau E. Tahap penelaahan program akhir. Maka jawabannya adalah A. Keempat tahap yang menjalankan oleh prekayasa dalam hal pelaporan adalah 1. Tahap penelaahan program awal, 2. Tahap penelaahan program rinci, 3. Tahap penelaahan program kritikal, dan terakhir adalah tahap penelaahan program akhir. Nomor 13. Berikut ini adalah tim-tim penilai untuk menetapkan angka kredit jabatan perencana, kecuali A. Tim penilai pusat, B. Tim penilai Bappenas, C. Tim penilai provinsi, D. Tim penilai instansi, atau E. Tim penilai organisasi. Maka jawabannya adalah E.
Tim-tim penilai untuk menetapkan angka kredit jabatan perencana adalah 1. Tim penilai pusat, 2. Tim penilai Bappenas, 3. Tim penilai instansi, 4. Tim penilai provinsi, dan 5 adalah tim penilai kabupaten atau kota. Oke, nomor 14. Seorang perencana diberhentikan dari jabatannya apabila A. Dijatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. B. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan perencana. C. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan. D. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya. Atau E. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. Maka jawabannya adalah C. Pembahasannya, opsi C merupakan hal untuk memberhentikan seorang perencana. Sementara opsi A, B, D, dan E itu merupakan pembebasan sementara untuk jabatan perencana. Nomor 15. Perhatikan beberapa kegiatan berikut ini. 1. Identifikasi permasalahan. 2. Perumusan alternatif kebijakan perencanaan. 3. Pengkajian alternatif. 4. Penentuan alternatif. 5. Rencana pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian hasil pelaksanaan. Beberapa kegiatan di atas adalah termasuk A. Tugas perencana, B. Tugas peneliti, C. Tugas prekayasa, D. Ruang lingkup kegiatan perencanaan, E. Ruang lingkup dan tugas perencana. Maka jawabannya adalah D. Pembahasannya, beberapa kegiatan yang tercantum tersebut merupakan ruang lingkup kegiatan perencanaan yang merupakan fungsi manajemen pembangunan. Baik, itu tadi 15 soal SKB, seleksi kemampuan bidang, dan pembahasannya untuk formasi peneliti, prekayasa, dan perencana. Mudah-mudahan soal-soal tersebut bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian dan bisa dikembangkan lebih luas lagi supaya lebih siap dalam menghadapi SKB yang akan diumumkan jadwalnya kemudian. Terima kasih yang teman-teman sudah subscribe, like, dan share video ini. Mudah-mudahan kita semua tetap fit, sehat selalu. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.